Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan selamat pagi. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk dapat mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Dengan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan nyanyikan pujian Rumah Doa. Bapak Ibu, saudara-saudari, hari ini kita akan berdoa. Mengawali ibadah kita akan berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau kembali mengumpulkan kami untuk mengikuti ibadah online bersama-sama setiap jemaat-jemaat-Mu, dan juga rekan-rekan kami dimanapun mereka saat ini mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, biar boleh menjadi seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami sebelumnya ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.
Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan menyanyikan pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku, Bapak Ibu, dan semua anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pagi yang indah ini kita berbahagia sebab kita hidup di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Saatnya kita akan kembali belajar bersama-sama tentang firman Allah. Mari berdoa supaya Roh Kudus menerangi hati kita, agar kita dapat memahami maksud Tuhan dari setiap kalimat-kalimat firman Tuhan yang kita dengarkan atau kita bacakan pada pagi hari ini. Karena itu mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah memelihara, mengasihi, dan memberkati hidup kami sepanjang minggu. Telah menjaga kami dengan sehat kuat, telah mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Sehingga pagi hari ini kami di setiap keluarga kami masing-masing berkumpul untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan,
untuk bersyukur atas segala perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kami. Karena itu berkati setiap hati yang terbuka untuk menerima kebenaran firman Allah melalui ibadah ini. Berkati dengan berkat-berkat kehidupan, berkati dengan iman yang ditambah-tambahkan, kepercayaan yang semakin teguh kepada Tuhan. Terpuji Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap zaman keadaan berubah-ubah, tetapi tantangan hidup bagi iman orang Kristen selalu sifatnya sama. Sebab kata firman Tuhan, kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan, yaitu iblis dengan semua pengikut-pengikutnya, kerajaan setan dengan semua pengaruhnya, untuk menjatuhkan, untuk menarik umat manusia dari hadapan Tuhan supaya berpihak, supaya mengarahkan seluruh perhatiannya kepada iblis. Karena itu firman Allah pada pagi hari ini di dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 8 hingga ayat yang ke-12. Saya berharap supaya kita memiliki kekuatan untuk menghadapi musuh yang senantiasa datang, yang senantiasa berjuang untuk menjatuhkan kita dari hadapan Tuhan. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 hingga ayat yang ke-12 saya bacakan. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kitab Rasul Petrus, tulisan-tulisan Rasul Petrus ini menggambarkan keadaan orang-orang yang telah menjadi pengikut Yesus ketika itu. Mereka berhadapan dengan orang-orang yang membenci mereka, orang-orang yang menolak mereka, kelompok-kelompok yang membenci mereka karena mereka mengikuti Kristus Yesus, mempercayai tokoh yang baru, mempercayai satu sosok yang orang lain tidak mengenalnya. Disebutkan di dalam kitab Yohanes pasal 1 bahwa dia datang kepada umat kepunyaannya, tetapi umat kepunyaannya itu tidak mengenal dia, bahkan menolak dia. Hal inilah yang dialami oleh orang-orang yang telah menjadi murid, menjadi pengikut Yesus ketika itu. Mereka mengalami tidak hanya penolakan, tetapi mereka dimusuhi, dibenci, bahkan mereka dianiaya oleh kelompok-kelompok, oleh orang-orang luar. Bagaimana keadaan kekristenan kita hari-hari ini?
Saya kira kekristenan kita hari-hari ini, iman percaya kita tidak mengalami tekanan, tidak mengalami tantangan seperti yang dialami oleh orang-orang percaya pada abad mula-mula. Tetapi untuk menguatkan hati kita, sebab musuh terbesar kita dikatakan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi kita melawan penghulu-penghulu, melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di angkasa. Ini artinya kita sedang berhadapan dengan kerajaan kegelapan. Dikatakan juga oleh Rasul Petrus bahwa musuhmu itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang setiap saat berjuang untuk mencari kesempatan menerkam kita, menyesatkan kita, menghancurkan kita. Karena dari luar kekristenan kita mengalami berbagai tantangan, maka sebab itu Rasul Paulus berkata supaya kita, orang-orang percaya di segala zaman ini, harus bersatu, harus menjadi satu, harus menjadi satu keluarga yang utuh. Tidak boleh terpecah-pecah, tidak boleh terbagi-bagi, tetapi harus menjadi satu. Bagaimana caranya? Ayat yang ke-8 dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua, dikatakan seia sekata, seia sekata, searah. Seia sekata artinya sepakat, setujuan. Dalam satu keluarga, pasangan suami istri bisa tidak seia sekata, bisa berbeda di dalam arah pikiran, bisa berbeda di dalam tujuan, di dalam maksud. Hendaklah kamu semua seperasaan, menaruh perasaan yang sama. Hendaklah kamu semua mengasihi saudara-saudara, penyayang, rendah hati, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, atau membalas caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Hendaklah masing-masing orang percaya itu di dalam kelompoknya, di dalam rumah tangganya, di dalam keluarganya, di dalam jemaat di mana dia bersekutu, hendaklah memiliki perasaan yang sama. Hendaklah saling mengasihi sebagai saudara seiman, sebagai keluarga Kristen. Hendaklah penyayang dan rendah hati. Tantangan ini adalah tantangan dari dalam. Tantangan dari karakter kita, kemanusiaan kita, kedagingan kita, sikap kita, emosional kita. Sehingga sering kita mendengar istilah bahwa musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Sebab iblis bekerja menyatakan kekuatannya, menyatakan kekuasaannya melalui orang-orang yang menjadi pengikutnya, orang-orang yang berhasil diikatnya, orang-orang yang berhasil ditawan, orang-orang yang berhasil diperbudak, orang-orang yang berhasil dijajah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata, apa yang kamu ingin supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Pada ayat ke-9 di bagian terakhir ini dikatakan, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Memberkati itu artinya memberi rasa belas kasihan, memberi perasaan yang sama, berempati, memberi belas kasihan, memberi perhatian,
memberi kelonggaran hati, memberi ampun, memberi maaf. Inilah yang dikatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Memang kalau kita menjadi pengikut Yesus, dikatakan kalau kita mengaku bahwa kita ada di dalam Dia, maka kita ini orang-orang percaya harus hidup sama seperti Kristus sudah hidup. Ini memang berat Bapak Ibu. Kebiasaan kita dicuekin, ya kita balik mencuekin. Kebiasaan kita dibenci, ya kita balik membenci. Kebiasaan kita dijahatin, kita balik menjahatin. Tetapi firman Allah berkata, kita dipanggil untuk menjadi berkat, memberkati, supaya kepada kita kembali menerima berkat. Kadang-kadang kita menuntut banyak dari orang lain, dari pasangan kita, dari orang tua kita, dari anak-anak kita, dari bawahan kita, dari pengikut-pengikut kita. Tetapi kita sendiri begitu menahan sesuatu yang baik kepada orang lain. Kita sangat menahan segala sesuatu yang kita tahu baik, tetapi kita tidak memberikan kepada orang lain. Rasul Petrus mau supaya kehidupan orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus itu terbedakan. Rasul Petrus mau supaya keseharian, kehidupan sehari-hari orang percaya, orang-orang Kristen itu memberi berkat, memberi pengertian, memberi empati, memberi belas kasihan, memberi maaf, memberi ampun. Karena untuk itulah kita dipanggil. Menjadi berkat itu artinya ada sesuatu yang keluar dari kehidupan kita. Ada sesuatu yang kita berikan, ada sesuatu yang kita persembahkan, ada sesuatu yang kita relakan. Ini yang namanya memberkati. Ketika dikatakan Allah memberkati kita, bahwa ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau kita mau menerima berkat, menerima yang baik, kita harus memberikan berkat, memberi berkat. Kalau kita mau diampuni kesalahan-kesalahan kita, kita harus mengampuni kesalahan orang lain. Kalau kita mau tidak diperhitungkan kejahatan-kejahatan kita, kita harus memaafkan orang-orang yang telah merugikan kita. Kita harus bisa meredam emosi kita ketika mendengarkan kalimat-kalimat yang menghina, yang mencaci maki, yang merendahkan kita. Kita tidak dipanggil untuk membalas setiap kejahatan orang lain, sebab pembalasan itu adalah hak Tuhan, adalah milik Tuhan. Bahkan kata-kata kita tidak boleh menghakimi orang lain, sebab penghakiman itu adalah milik Tuhan. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, tujuan yang pertama dari nasihat Rasul Petrus ini, yaitu supaya kita bisa memberi teladan. Kita bisa menjadi saksi Kristus. Kita bisa menjadi saksi Injil. Sebab apa? Hidup kita terbedakan dengan kehidupan orang-orang luar, orang-orang yang tidak mengenal, yang tidak percaya kepada kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salah satu sumber persoalan, salah satu alat pemicu persoalan di dunia ini adalah lidah. Ayat yang ke-10. Barang siapa yang mau mencintai hidup
dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dikatakan bahwa lidah ini sekalipun dia anggota tubuh, salah satu anggota tubuh yang terkecil dari organ tubuh kita, tetapi dikatakan lidah ini dapat memenangkan perkara-perkara besar. Lidah ini sekalipun kecil, tetapi dia bisa membakar, menghanguskan, menyalakan api yang menghanguskan, menghancurkan banyak hal dalam kehidupan manusia. Dengan lidah kita bisa memuji Allah, tetapi dengan lidah kita bisa menghancurkan orang lain, mengutuk orang lain. Dikatakan siapa yang mau mencintai hidup. Mencintai hidup ini artinya orang-orang yang mau berumur panjang. Mencintai hidup artinya orang-orang yang sepanjang hidupnya ini mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Menerima berkat dari fungsi lidahnya. Dan dia mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Lidah ini bisa menjadi alat kemuliaan. Oleh lidah kita bisa diangkat dan dimuliakan. Tetapi oleh lidah kita bisa direndahkan dan kita bisa memperoleh penghukuman. Bahkan kita bisa berhadapan dengan maut. Tidak sedikit orang yang meregang nyawa hanya karena lidah. Hanya karena satu dua kata. Hanya oleh karena beberapa kalimat yang terlontar dari lika-liku lidah kita. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, mari kita serahkan organ tubuh kita yang satu ini, bahkan seluruh tubuh kita ini kita persembahkan kepada Tuhan, supaya menjadi alat kemuliaan Tuhan, bukan menjadi alat kejahatan, bukan menjadi alat untuk menipu, bukan menjadi alat untuk menghancurkan orang lain, bukan untuk menjadi alat supaya mendatangkan kutuk bagi orang lain, bahkan mendatangkan kutuk bagi kehidupan kita. Langit dan bumi, segala semesta ini telah dijadikan oleh perkataan, oleh sabda Allah. Banyak organ tubuh kita, tetapi lidah memperoleh perhatian khusus. Sebab lidah inilah yang menghidupkan kehidupan. Perang besar bisa terjadi hanya karena lidah. Bahkan perang di depan mata yang begitu besar pun bisa dibatalkan hanya oleh lidah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ini dalam hal hubungan. Setiap peristiwa yang disebutkan oleh Rasul Paulus ini adalah peristiwa dalam hubungan umat manusia. Sebagai kelompok, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sebagai gereja Tuhan, orang-orang kudus Tuhan, ada cara hidup yang diinginkan Tuhan bagi kita, supaya terbedakan kita dengan dunia. Sebagai sesama orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus, ada cara hidup, ada teladan hidup, yaitu Yesus Kristus yang harus kita ikuti. Supaya kita memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Kita menjalani hidup dengan keadaan yang baik seperti dikatakan di dalam Mazmur 128. Percuma kita hidup tetapi hidup di dalam kesengsaraan. Percuma kita hidup tetapi hidup di dalam penderitaan. Kita sengsara, kita menderita hanya karena
ketidakmampuan kita menguasai karakter, sikap, emosional kita. Kita tidak bisa menguasai lidah kita. Memang kita tidak dapat menguasai sepenuhnya kehidupan kita, tetapi Roh Kudus yang ditempatkan Allah dalam hidup kita, firman Allah yang selalu kita terima melalui pembacaan kita, melalui pemberitaan firman Allah, itu sudah cukup untuk menjaga kita, itu sudah cukup untuk melindungi kita, itu sudah cukup untuk membentuk kita sebagai satu pribadi yang bisa memberkati sesama kita, dan melalui itu pula kita memperoleh berkat. Jadi jelas firman Tuhan. Ayat yang ke-12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tentunya orang, keluarga, jemaat, saudara bersaudara yang bisa seia sekata, yang seperasaan, yang saling mengasihi, saling menyayang, merendahkan hati satu dengan yang lain, yang tidak membalas jahat dengan jahat, yang tidak mencaci maki, tetapi yang menerima kelemahan kekurangan sesamanya, akan memperoleh berkat, sebab mereka telah memberkati saudara-saudaranya. Orang-orang seperti inilah, kepada mereka inilah yang dikatakan orang-orang benar. Kepada mereka inilah perhatian Tuhan, mata Tuhan tertuju kepadanya. Kepada orang-orang benar inilah yang permohonannya, doanya, harapannya didengar oleh Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita semakin memiliki rasa haus, memiliki rasa lapar untuk hidup seperti yang diinginkan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kalau kita mencoba dengan kekuatan kita, kita tidak mampu. Sebab satu kata saja bisa mengubah sepanjang hari sikap kita, karakter kita, perkataan kita. Tetapi dengan Roh Kudus datang dan menguasai kita, mengendalikan hati dan pikiran kita, maka kita dapat mengeluarkan perbendaharaan surga dari hati kita, dapat mengalirkan aliran-aliran air kehidupan dari hati kita, dari kehidupan kita, yang memberkati orang lain. Bagian terakhir dari ayat yang ke-12, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Orang-orang yang berbuat jahat itu bukan hanya orang yang merampok, mencuri, membunuh. Tetapi dikatakan di kitab-kitab Injil bahwa ketika kamu tidak mengikuti perintah-perintahku, engkau sedang melakukan yang jahat. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ini firman Tuhan sangat jelas. Tetapi sebaliknya, kepada orang-orang benar, Allah menurunkan rahmat-Nya bagi mereka. Kembali lagi, hidup kita ini adalah pilihan. Allah telah memberikan segalanya. Dia telah memberikan pribadi yang membantu kita supaya kita tegak berdiri di hadapannya, supaya kita kuat di hadapannya, supaya dari kehidupan kita ini mengalir berkat-berkat kehidupan bagi orang lain, supaya kehidupan kita dapat mengangkat dan menyelamatkan orang lain dari kebinasaan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui khotbah pada pagi hari ini, mari kita memperhatikan lagi doa-doa kita. Kalau selama ini kita terus meminta kepada Tuhan hal-hal yang sifatnya materi, pemuasan daging, lalu kita menomorduakan, mengebelakangkan prinsip-prinsip hidup sebagai orang percaya, maka mari kita mulai kembali berdoa supaya rahmat Tuhan turun ke atas kita, memberikan kita pencerahan, memberikan kita penerangan,
bahwa kehidupan di hadapan Allah jauh lebih penting. Hidup benar di hadapan Allah jauh lebih penting dari apapun yang kita perlukan di muka bumi ini. Hari-hari ini mari kita terus fokus kepada Allah. Jangan kita fokus kepada keadaan di sekitar kita sekalipun kelihatannya semakin menyulitkan hidup kita. Tetapi mari kita fokuskan arah dan pengharapan kita, kepercayaan kita kepada Dia Allah yang menjadi sumber berkat dan kehidupan, supaya kita dapat tetap berdiri di hadapannya sampai Maranatha. Mari tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau memanggil kami untuk memberkati dan menerima berkat, supaya kami dapat memberkati orang lain dengan kesabaran kami, dengan kata-kata kami yang membangun, yang menasehati, supaya kami dapat memberi maaf kepada kesalahan orang-orang lain, supaya kami dapat memberi teladan dalam perkataan, dalam sikap laku kami kepada orang lain, supaya orang-orang yang sedang ada di dalam keputusasaan dapat kembali memiliki pengharapan melalui perjumpaan dengan kehidupan kami, supaya kami dapat menyampaikan Injil kasih karunia Kristus kepada orang lain, kepada orang-orang di luar, bahkan orang-orang yang memusuhi, orang-orang yang berikhtiar jahat sekalipun kepada kami. Biarlah kami memfokuskan seluruh hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami, semua organ-organ tubuh kami, teristimewa lidah, bibir, mulut kami ini, kami persembahkan kepada Tuhan, supaya menjadi alat kemuliaan Tuhan yang dapat memegahkan, memenangkan perkara-perkara rohani yang besar. Terima kasih Bapa. Ampuni kami jika selama ini kami tidak mempedulikan kesehatian, tidak mempedulikan sesama kami, anak-anak Tuhan, bahkan mungkin keluarga, anggota keluarga kami. Kami lebih mengedepankan emosional kami, perasaan kami, kepentingan diri kami. Tetapi setelah mendengarkan firman Allah ini, bawa hidup kami kepada seluruh kebenaran-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Materaikan firman ini dalam kehidupan kami sejak pagi hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah, sumber berkat hidup dan keselamatan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan kita akan nyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami
kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita mohon pertolongan Tuhan atas kehidupan kita, sebab kita akan kembali kepada aktivitas kita selama 1 minggu. Kiranya rahmat Tuhan menguatkan kita, memampukan kita untuk hidup seperti firman Allah yang kita dengarkan. Karena itu mari kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunkanlah rahmat-Mu kepada setiap orang-orang percaya di seluruh muka bumi, di berbagai bangsa, di setiap suku, daerah, dan wilayah. Teristimewa orang-orang kudus-Mu yang sedang mengalami penganiayaan, sedang mengalami penderitaan karena iman mereka kepadamu. Kiranya mata Tuhan, telinga Tuhan tertuju kepada mereka. Kami berdoa, urapi, berkati dan kuduskan semua hamba-hamba Tuhan. Mereka yang melayani di berbagai denominasi gereja, mereka yang melayani di berbagai lembaga-lembaga kerohanian Kristen. Kiranya pada mereka ada penghiburan, ada kekuatan roh. Berkati setiap pasangan rumah tangga, pasangan suami istri. Berkati setiap anak-anak. Berkati setiap usaha, pekerjaan, dan bisnis dari umat-umat-Mu. Kami berdoa kepadamu Bapa, kiranya hidup kami menjadi saksi Kristus seumur hidup kami. Kami menjadi sumber berkat yang menghidupkan banyak orang di sekitar kami. Turunlah berkat urapan dari Roh Kudus kepada kami. Turunlah berkat firman Allah di sepanjang kehidupan kami, supaya kami dapat menjadi suratan Kristus yang terbuka. Terima kasih, berkati jemaat-Mu GPI Kota Tuayan, Gereja Saksi Kristus, juga Gereja Murid Bersama. Berkati keluarga-keluarga kami, sanak saudara kami, anak-anak kami yang memiliki kegiatan di luar negeri, baik itu pendidikan, pekerjaan. Berkati Max, berkati Ibu Heni, berkati Bagas, berkati Fernando, berkati Atin. Juga Allah Bapa memberkati anak-anak kami yang lain yang sedang menempuh pendidikan, bahkan yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya pada mereka turun rahmat Tuhan. Terima kasih Bapa, jika ada di antara umat-Mu yang sedang mengalami sakit, tangan Tuhan yang kuat, bilur-bilur Kristus menjamah menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada banyak hamba-hamba-Mu yang sedang terbaring karena COVID. Kami berdoa kepadamu Tuhan secara khusus Pak Wayan Dwijen. Tuhan jamah hamba-Mu ini, urapi dan sembuhkan, pulihkan. Dia adalah alat-Mu, dia adalah hamba-Mu. Berkaryalah atas hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain dimanapun yang sedang terbaring, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang sedang terbaring sakit karena COVID atau karena penyakit-penyakit yang lain, di dalam nama Tuhan Yesus mereka dipulihkan, disembuhkan. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau Allah di surga. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkan hati dan pandangan-Mu. Terimalah berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa kita, cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan Allah Roh Kudus turun memberkati hidup kita masing-masing pagi hari ini kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat hidup dan keselamatan, kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.